Yang membuat saya paling terharu itu ketika di mana saya menerapkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid dan diterima oleh murid. Dia merasa senang, terlihat dari wajah-wajah mereka yang senang. Kemudian ketika mereka pulang, mereka mengucapkan, "Terima kasih Bu sudah belajar di kami," begitu. Itu tiap hari dia katakan. Saya menyadari bahwa setiap sekolah punya kekuatan dan punya kekurangan masing-masing. Nah, saya belajar untuk bagaimana memetakan aset yang ada di sekolah agar mampu memajukan sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan berkesempatan mengunjungi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan kami mengunjungi SDN Mahang Matang Landung. Pemerintah daerah di Hulu Sungai Tengah sangat memperhatikan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, terutama meningkatkan kompetensi guru. Di Hulu Sungai Tengah, program-program pelatihan diadakan untuk meningkatkan kompetensi guru. Saya Ari Priyatna Ridoni SPD, Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mahang Matang Landung, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya bertugas di SD ini pada tanggal 25 Oktober tahun 2022. Visi yang ingin saya bangun di sekolah ini, yang pertama adalah saya fokus pada murid. Jadi bagaimana agar murid-murid di SD 1 Mahang Matang Landung ini bisa kami fasilitasi agar bakat dan potensinya bisa berkembang secara optimal. Yang kedua adalah karakter. Bagaimana murid di SD 1 Mahang Matang Landung ini tidak hanya dibekali pengetahuan, tapi juga karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga adalah inovasi pembelajaran. Saya memastikan bahwa di kelas-kelas proses belajar mengajar benar-benar memerdekakan murid. Memerdekakan murid di SD 1 Mahang Matang Landung adalah dengan cara bagaimana agar murid datang ke sekolah itu tidak ada paksaan. Bisa dipastikan bahwa sekolah menyediakan fasilitas yang menyenangkan. Dia akan antusias dengan belajar dan dia akan berpikir dan ingin sekali mengeksplor bakat dan potensinya. Yang sangat menarik dari Kepala Sekolah Mahang Matang Landung adalah perubahan-perubahan yang terjadi ketika beliau menjadi Kepala Sekolah di SDN tersebut. Beliau memetakan aset yang ada di SDN tersebut. Yang menjadi poin utama adalah beliau memberikan, menitik beratkan, memfokuskan pada kelebihan yang ada di sekolah tersebut. Jadi tidak melihat kekurangannya. Kelebihan itu
menjadi kekuatan bagi Pak Ari dan guru-guru yang ada di sekolah untuk membangun sekolah tersebut. Jadi pertama saya menjadi kepala sekolah di SD 1 Mahang Matang Landung ini, saya memetakan kekuatan atau kelebihan dari sekolah ini. Yang pertama adalah GTK di sini didominasi oleh yang muda. Jadi lebih energik, lebih paham digitalisasi, lebih mudah belajarnya ke sana. Yang kedua adalah di sini ada Chromebook sebanyak 15 unit. Nah, jadi dengan itu saya ingin memanfaatkan Chromebook ini tidak hanya untuk asesmen nasional, tapi juga pada proses pembelajaran dan bahkan kepada ekstrakurikulernya. Dan yang berikutnya adalah di sini orang tuanya mendukung dengan program-program sekolah. Jadi kalau kita libatkan, mereka akan sangat antusias seperti gotong royong dan sebagainya. Dan yang saya lihat pertama adalah langsung salah satu visi yang ingin kita kedepankan adalah bagaimana memanusiakan manusia. Bagaimana kita mendidik para sumber daya manusia yang kita miliki ini sesuai dengan kemampuan mereka dan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Itulah yang menjadi dasar kami dalam visi pendidikan kami, sehingga pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini bisa lebih inklusif, pendidikan bisa lebih menyesuaikan bagaimana kultur maupun budaya maupun kemampuan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tentunya pemilihan tersebut berdasarkan pemahaman kami bahwa sumber daya manusia ini adalah sumber daya yang kalau kita nilai itu tak terbatas. Sedangkan sumber daya alam adalah sumber daya yang terbatas yang tidak bisa diperbaharui lagi. Sumber daya manusia kita bisa tularkan, kita bisa ajarkan, kita bisa imbaskan ke individu-individu, tentunya generasi-generasi penerus kita. Sedangkan kalau kami lihat sumber daya alam akan sangat ditentukan dengan kapasitas maupun reservasi berapa jumlah sumber daya yang kita miliki, dan tentu itu memiliki jangka batasan yang pendek. Katakanlah mungkin 5-10 tahun sudah habis, apa yang bisa kita wariskan kepada generasi penerus-penerus kita. Kami memiliki pandangan pendidikan ataupun sumber daya manusia inilah yang bisa kita wariskan dan bisa kita imbaskan ke generasi-generasi penerus kita. Nama saya Muhammad Anhar, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat sejalan dengan misi Bupati yang ketiga, di mana peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanusiakan manusia. Dan kami melihat tantangan terbesar itu pertama adalah pada cara berpikir atau mindset dari rekan-rekan di sekolah gitu. Kedua, kesadaran bahwa apa yang kita lakukan setiap hari itu punya indikator tentang apa yang kita capai, perubahan. Kami sering bilang seperti ini, Pak, bahwa Dinas Pendidikan ini tidak melakukan apa-apa juga, sekolah itu tetap jalan. Guru akan setiap hari ke sekolah, siswa akan setiap hari ke sekolah. Namun ini menjadi rutinitas yang bisa jadi membuat kreativitas itu tidak tumbuh. Nah, maka dari itu yang kami lakukan pertama adalah membenahi mindset guru bahwa dunia berubah, semua berubah. Kita ingin tetap di sini atau ingin menyesuaikan, mengejar perubahan itu. Tolong growth mindsetnya diperbaiki. Sadarkan bahwa dunia sudah berubah,
tantangannya semakin pelik, mari kita berubah, perbaiki kualitas pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Reza, SPD. Jabatan saya adalah sebagai pengawas ahli muda Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ketika kami mengobservasi satuan pendidikan, kami selalu mengarahkan kepada kepala sekolah setidaknya harus memiliki strategi di dalam pengembangan yang namanya kelebihan, bukan berfokus kepada kekurangan, yaitu dengan mengandalkan segala aset-aset yang ada di satuan pendidikan. Selain itu, kami bisa memberikan rekomendasi kepada kepala satuan pendidikan maupun kepada guru untuk menjadikan murid sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kegiatan pembelajarannya itu sendiri. Kalian bisa memilih sesuai yang kalian suka untuk memahami materi kita hari ini tentang metamorfosis makhluk hidup. Perkenalkan, saya Nita Yustina, guru di SDN 1 Mahamatang Landung, dan sekarang saya mengajar di kelas 3, di mana sebelumnya saya juga pernah mengajar di kelas 2, di kelas 4, dan di kelas 6. Saya mengajar di SDN 1 Mahamatang Landung ini kurang lebih 6 tahun, pada tahun 2018 sebagai guru kontrak daerah, dan sekarang alhamdulillah saya sudah P3K di tahun 2022. Ibu Nita, beliau sangat tertarik dan terkesan dengan pembelajaran yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, guru menghamba pada siswa. Artinya, guru sangat menghargai dan menjunjung tinggi siswa. Apa yang menjadi bakat dan minat siswa itu diperhatikan dan diakomodasi serta dimotivasi oleh guru. Maka pembelajaran di kelas menjadi berpusat pada siswa. Pada zaman sekarang, pembelajaran sudah memakai digitalisasi. Pemakaian Chromebook, laptop, infokus sudah biasa dilakukan di kelas. Hal itu juga dilakukan oleh guru Bu Nita untuk menarik minat siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Nita mengikuti juga filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana mengikuti kodrat dan zaman. Kalau menurut saya pribadi, yang membahagiakan murid itu adalah memberikan pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid, baik itu sesuai minat dan bakat mereka. Bagaimana mereka menyukai hal itu saya terapkan, tetapi tetap ke tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Memberikan inovasi-inovasi yang menyenangkan untuk murid. Untuk pembelajaran yang menyenangkan yang sudah saya praktikkan itu bagaimana sesuai dengan kebutuhan murid yang mereka sangat aktif sekali dan suka berkarya. Jadi saya memberikan pembelajaran yang berinovasi seperti mereka membuat hal-hal yang mereka sukai dalam membuat karya seperti ini. Kemudian mereka senang melukis, saya buat bagaimana mereka membuat lukisan-lukisan di kaos ini. Kemudian juga mereka senang belajar dengan menggunakan Chromebook. Saya terapkan pokoknya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk tantangan yang saya hadapi ketika untuk menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan ini adalah di mana murid saya ini berjumlah 15 orang, 14-nya laki-laki, hanya 1 orangnya perempuan, dan itu adalah tantangan tersendiri saya bagaimana untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai minat mereka. Karena
berbeda-beda kebutuhan siswa tersebut. Ada yang suka menonton, terus ada yang suka berkarya. Jadi tantangan terbesar saya bagaimana saya memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Setelah saya melakukan asesmen, kemudian saya tahu bahwa siswa-siswa saya ini sukanya belajar di luar, kemudian sukanya nonton, dan itu hampir rata-rata semuanya sama yang laki-laki, dan semuanya juga aktif sekali. Jadi itulah tantangan terbesar saya dalam mempersiapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan. Ibu Nita merasa terharu karena apa yang dia pelajari bermanfaat dan membuat siswa menjadi senang belajar. Itu sangat menggetarkan hatinya karena setiap hari siswa-siswa bertanya kepadanya, "Ibu, kapan kita belajar lagi dengan Chromebook? Kapan lagi kita belajar dengan kuis, dengan game, dan pembelajaran lainnya yang bervariasi?" Hal itu membuat Ibu Nita merasa dia diperlukan. Kita membuat sebuah komunitas belajar, ya, Kombel yang ada di setiap sekolah. Mereka terbiasa menjadi sharing antara sesama guru, sharing terhadap praktik-praktik baik. Bahkan pada tingkat kabupaten pun juga kita buat bagaimana mereka sharing juga terhadap praktik baik yang mereka lakukan di sekolah atau di satuan pendidikan mereka. Hal ini sebenarnya memancing mereka untuk sebenarnya berkompetensi, untuk menunjukkan, mempraktekkan bahwa sharing bisa mereka laksanakan tanpa memandang sekolahnya atau muridnya, sekolahnya yang sudah bagus, muridnya yang sudah banyak, atau muridnya orang perkotaan. Disinilah sebenarnya mereka bisa menunjukkan bagaimana perubahan yang mereka lakukan. Perubahan-perubahan di sekolah, tentu lingkungan yang awalnya masih gersang, tidak ada tanaman peneduh, kemudian juga bunga-bunga. Nah, sekarang sudah, alhamdulillah sudah banyak baik tanaman peneduh maupun bunga di sekitar sekolah, sehingga mengurangi hawa panas yang ada di sekolah. Agar anak juga betah, biasanya bermain atau baca buku. Hal yang berkesan ketika saya mengunjungi SDN Mahang Matang Landung adalah upaya kepala sekolah untuk memodernkan sekolahnya meskipun posisi sekolah berada jauh dari perkotaan. Upaya yang dilakukan antara lain seperti absensi menggunakan scan barcode, pembelajaran menggunakan Chromebook, serta salam yang bervariasi sesuai dengan keinginan siswa. Kepala sekolah juga melakukan hal-hal yang inovatif untuk meningkatkan kreativitas siswa dengan memanfaatkan barang-barang bekas untuk diubah menjadi penyedot debu sederhana, dan juga adanya pembuatan bak sampah otomatis. Yang membuat saya paling terharu itu di mana saya menerapkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid dan diterima oleh murid. Dia merasa senang, terlihat dari wajah-wajah mereka yang senang. Kemudian mereka mengucapkan terima kasih Bu sudah belajar di kami, begitu. Itu tiap hari dia katakan. Itu ibaratnya membuat saya terharu. Ketika saya tidak hadir, mereka menanyakan ke guru-guru lain, "Kemana Bu Nita?" Terus mereka mencet saya, "Bu, kenapa hari ini tidak hadir Bu?" Begitu.
Tapi yang paling yang sangat terharu itu ketika yang tadi mereka mengucapkan terima kasih Bu sudah melajari kami. Itu setiap pulang sekolah pasti mengucapkan itu. Artinya itu sesuatu kebanggaan tersendiri saya, dimana oh ternyata pembelajaran saya itu berhasil, mereka merindukan saya, kemudian berterima kasih kepada saya. Dan saya ingat betul ketika yang kelas 3 kemarin naik ke kelas 4 itu mereka semuanya menangis karena berpisah dengan ibunya padahal hanya beda kelas seperti itu. Itu artinya perubahan yang saya lakukan itu sangat berpengaruh dengan siswa. Siswa senang kenapa? Senang karena bisa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan mereka. Dia bisa bakat-bakatnya terlihat seperti itu. Itu yang paling saya terharu. Bu, hari ini belajar apa Bu? Bu, hari ini kita game lagi kah Bu? Bu, hari ini pakai kerumbu kah Bu? Seperti itu, padahal hanya kata-kata itu sudah, oh jadi seperti ini kah rasanya, seperti itu. Anak-anakku terus belajar, terus semangat, dan terus berkarya. Kalian itu spesial, kalian itu memiliki potensi kalian masing-masing, jangan pantang menyerah. Jadi kembangkan terus apa yang kalian miliki, jangan malu, karena kalian itu semuanya berbakat. Gantunglah cita-cita kalian setinggi langit, karena jika kalian jatuh di antara bintang-bintang. Semangat terus, jangan pernah putus asa. Salam sayang dari Bu Nit. Sahabat Siniar Perspektif, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah menyambut kami, juga kepada BGP yang sudah mendampingi kami selama 5 hari di sini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta jajarannya, Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru SDN Mahang Matang Landung yang telah berkenan membagikan pelaksanaan praktik baik.